listener Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan. Kali ini aku mau ngomongin musik lagi dan kali ini aku sudah bersama dengan Ali Mensan. Halo, Kali. Halo, Bulan. Kabar pasti baik ya, masih semangat ya. Baik, semangat, semangat. Lagi sibuk apa sih, Kali? Sekarang masih sibuk-sibuk promo single kemana-mana gitu lah. Oke oke, tour gitu ya. Semacam lebih ke visit-visit media gitulah. Oh, tapi Kan. base-nya Kali ini masih di Jakarta kan? Di Jakarta, benar. Oke oke oke. Nanti kita akan ngobrol banyak ya. Ya siapa sih yang nggak tahu kali mungkin kalau teman-teman sempat juga nonton film salah satu yang filmnya yang boom banget waktu itu My Idiot Brother itu. Makanya siapa yang tidak kenal seorang Ali? Nanti kita akan bahas banyak ya. Oh ya, aku mau ngucapin congratulations kali I Can Ya. Be Your Man akhirnya bisa kita dengerin. Gimana rasanya ketika mungkin hari ini terus besok mau rilis malamnya tetap bisa tidur kali. Eh, bisa tapi sangat sedikit karena itu deg-degan. Pasti ya. Ya. Oke, nanti kita akan ngobrol soal produksinya gimana, termasuk juga challenging-nya itu di bagian apa. Nah, sebelum ke sana, kita ngobrol soal perjalanan dari Kak Ali di sini. Dan yang aku tahu, seorang Kak Ali ini juga hobi main games kan ya? Masih Benar, masih sampai sekarang nggak? masih. Masih? Masih. Mobile Legend nggak sih? Yes, benar. Sensasi apa sih menjadi seorang gamers? Apa ya? Orang yang menikmati games gitu. Em, apa ya? Ya suka ya sebenarnya saya suka games tapi Mm-mm, waktu kecil ya kayak suka mm-mm. main konsol gitu kan. Either itu PlayStation atau apa gitu kan. Cuma kan seiring berjalannya waktu semakin dewasa tuh saya udah jarang main game konsol gitu kan. Oke, Nah, ternyata game itu kan perkembangannya merambah ke gadget kita gitu kan. Sekarang benar. perkembangan jadi ke handphone gitu kan. Mm-mm. Awalnya tuh saya juga jarang-jarang ya main game kayak cuma iseng-iseng. Cuma di tahun 2016 ternyata ada game yang namanya Mobile Legends ini kan. Ya. Itu kan memang sebenarnya inspired dari games yang ada pernah di PC gitu kan. Heeh, heeh, heeh. Cuma saya nggak main Dota di komputer karena Oke. mungkin menurut saya agak ribet gitu. Iya, Sedangkan kalau iya. handphone kan bisa dibawa kemana-mana kan. Heeh, heeh, heeh. Udah, perkenalkanlah sama teman saya terus jadi kok sangat sangat seru ya terus jadi Ya. adik sampai sekarang seperti itu. Oh, oke. Termasuk juga aku pernah waktu itu ngeliat Kak Ali asik banget main bulu tangkis. Itu emang sekarang lagi seneng banget ya sama bulu tangkis. Memang apa ya olahraga saya dibilang satu-satunya nggak sih kayak salah satu olahraga yang saya suka ya bulu tangkis karena memang Eh, sejak sekolah itu kan ada ekstrakurikuler zaman dulu ya ya, 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 benar. adalah bulu tangkis dari dulu bulu tangkis dan renang gitu Hmm. kan kalau yang lain kan pada umumnya kan basket atau Iya biasanya sepak futsal bola. gitu kan Eh, yes saya cuma memang keterbatasan mungkin ukuran tubuh yang mungil ini oke. jadi lebih memilih bulu tangkis, Mm-mm, tapi sempat mm-mm. pernah gabung kayak waktu SD itu di futsal gitu-gitu. Cuma Oke. ini, Mm. ini sudah tidak bisa terlalu. Jadi bulu tangkis saja pilihannya sampai sekarang jadi main bulu tangkis gitu. Oke. Tapi gak banyak orang kayak di luar sana itu di tengah-tengah kesibukannya itu bisa menyempetin waktu buat olahraga gitu loh, termasuk aku. Tapi kali masih sekarang masih sering main bulu tangkis, termasuk tadi apa? Renang ya, Kak ya? Ya, kalau renang jarang-jarang ya. Oh, mm-mm. Lebih banyak sebenarnya olahraga yang aku lakukan gitu. Kalau yang paling gampang tuh lari sih lari sore. Mm, Jadi mm-mm, mm. kadang-kadang suka kalau di Jakarta ada Ya, GBK kan. Nah, ya. Mm-mm, mm. nah, sore-sore kan vibe-nya lebih enak ya karena rame-rame tuh jalannya larinya santai gitu. Jadi lebih banyak ke situ sih. Kalau bulu tangkis kan sebenarnya itu permainan olahraga yang grup ya. Jadi kayak Ya, harus mm-mm, mm-mm. temen, harus ngumpulin orang Iya. itu sulit sih karena kan pada sibuk Mm-mm. juga kan. Jadi ya udah deh lari aja lah yang gampang yang bisa Iya sendiri. ya, minimal kan dua orang. Kan kalau Ya, misalnya benar. pada sibuk gimana mainnya? Benar, benar. Oke. Nah, kali ini kan juga merambat di dunia entertain tuh banyak banget ya yang dilakukan yang termasuk juga aktor juga pernah di iklan provider yang mungkin yang listener masih ingat siapa coba yang jadi kiper di provider itu, provider seluler ini dia. Kali. Nah, sampai akhirnya juga main di Idiot Brother dan sekarang juga di musik. Tapi kalau kita ngomongin soal perjalanan yang pertama kali dilakuin di dunia entertain ini tuh apa sih Kali sampai sekarang?
Kadang-kadang saya juga bingung ya, karena scope dunia entertain itu menurut saya pribadi luas gitu ya. Oke. Jadi kalau saya boleh menjelaskan, mungkin menurut saya mulai nyemplung ke dunia entertainment itu awal-awal di radio gitu, karena saya dulu juga Oh. apa ya aktif Hmm. kampus baru pertama kali bikin radio kampus. Nah, saya bersama teman-teman ikutan yang merintis lah radio kampus itu, terus Hmm. jadi penyiar radio kampus, terus lama-lama didorong sama dosen saya untuk jadi MC acara kampus gitu, lama-lama ya jadi MC, and then dari MC ya casting, Hmm. kebetulan ke layar lebar ke TV gitu sih. Oh, oke oke oke. Sampai akhirnya sekarang pegang mic-nya nyanyi kemarin. Kemarin ini ya, manggung di mana itu, Kak? Iya, kemarin jadi ada event temen saya sendiri itu memang Hmm. ada dua event sih. Hari Sabtu tuh kayak ada kita kumpul-kumpul komunitas musisi indie gitu. Oh, Jadi oke. ada wadah, adalah wadah salah Hmm. satu Hmm. akun Instagram gitu kan musik-musik. Hmm. Dan kita kumpul di sana, kita showcase masing-masing karya masing-masing gitu. Karena kan zaman sekarang untuk manggung gitu kan buat teman-teman yang apalagi yang baru yang saya sih udah punya privilege gitu kan untuk Ya, dunia. ya, ya. Nah, teman-teman yang lain tuh banyak musisi yang benar-benar mulai dari nol dan Ya. mereka tuh untuk bisa dinotis untuk dapat panggung tuh sangat sulit. Jadi Hmm. kemarin saya sangat mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah memfasilitasi untuk ada wadah showcase kita-kita musisi indie gitu sih. Terus Hmm. kalau minggunya itu ada event vape kalau nggak salah. Nah, di situ saya ditodong sih sebenarnya sama teman saya yang di sana suruh coba Mau nggak mau ya. ya mau nggak mau deh. Oke. Kak, tapi kalau ngomongin sampai akhirnya memilih buat serius juga di musik, itu gimana sih? Yang aku tahu kan juga sempet tuh Kak Ali juga apa nyanyi lagu-lagu Mandarin juga itu. Nah, gimana gimana akhirnya memilih oke aku serius di sini. Kalau nyanyi itu sebenarnya aku tuh udah suka nyanyi dari sejak SMP kalau nggak salah. Mm-mm. Kayak 24 tahun yang lalu. Oke, Jadi oke. saya sudah terlihat tua. No, Jadi kan masih semangatnya masih muda. yes. Jadi Oke. memang udah suka nyanyi dari kecil sebenarnya. Cuma kan Mm-mm. seperti saya yakin sih teman-teman semua teman-teman Bingkai Karya di rumah maupun dimanapun, oh, misalkan kerjaannya apa nih, tapi ada deep down tuh passion yang menurut saya tuh kayak ya udah terpendam aja gitu, kayak misalkan Mm-mm. Mm. banyak suka nyanyi tapi kan malu-malu terus nggak punya Oke. waktu untuk mengekspresikannya, nggak punya keberanian atau kepedean untuk menunjukkan bakatnya gitu. Nah itu yang Mm. terjadi pada saya waktu SMA sampai kuliah. Cuma tetap itu keinginan itu masih ada ke apa ya, passion itu ke apa ya, kemenggebu-gebuan itu tuh masih ada di musik dan nyanyi gitu. Jadi Mm-mm. eh, sebenarnya saya pun pribadi pengennya tuh ke nyanyi gitu, kayak Oke. kuliah tuh awalnya pengennya ikut audisi-audisi pencarian bakat nyanyi terus Mm-mm. gitu-gitu di karaoke di mall gitu-gitu kan. Mm-mm. Cuma memang rezekinya ternyata di dunia acting dan Oke. televisi. Nah, jadi ya udah mau nggak mau saya jalani, and then sambil berjalan pun saya kadang-kadang masih cover tapi masih bikin-bikin cover lagu gitu tapi masih kayak dengan tools yang seadanya gitu. Mm-mm. Nah, ya dapat rezeki di dunia acting kan kita bisa pelan-pelan cicil bikin fasilitas atau tools yang bisa mendukung hobi saya nyanyi gitu, kayak semacam saya bikin di rumah juga studio mini, terus ada Mm. toolsnya juga disiapkan biar mendukung supaya kualitas audio yang dihasilkan lebih bagus, dan itu pun sekalian buat ajang saya belajar tentang Oh. musik gitu. Mm. Jadi mengasah Mm. kemampuan bernyanyi, mengasah musikalitas, mengasah pengetahuan tentang musik itu menurut saya perlu ya Mm. buat teman-teman yang mau terjun ke dunia musik. Jadi nggak cuma suka tapi harus di apa ya, digeluti, Ya. asah terus sampai nanti suatu saat kesempatannya datang kalian udah siap gitu. Jadi itu yang Mm. terjadi Mm. sih sama saya. Jadi saya udah prepare toolsnya, udah Mm. latihan. Terus lama-lama saya seriusin bikin cover yang tadi Oke. Bulan bilang kan, beberapa Mm. cover 2 tahun terakhir saya coba seriusin. Nggak lama ya kesempatan itu datang dari Ya. NSG produser musik saya saat ini gitu. Jadi dia menawarkan, "Yuk kita seriusin aja musik ngapain gitu kan. Kapan lagi gitu kan. Kan waktu terus berjalan gitu." Jadi Benar. tuh gitulah. Oke. Tapi apa sih waktu itu yang nge-trigger kali pas waktu masih kecil ya kita flashback dulu ya. Sampai akhirnya kenal musik gitu. Mungkin apakah ada orang-orang yang cekokin, "Ayo Ali, ini musik nih, musik biar kamu suka." gitu. Gimana? Mungkin kalau dulu ya, zaman Hmm. dulu aduh, kan belum ada sosial media, belum ada Iya. handphone. Cuma media utama yang disaksikan orang-orang kebanyakan televisi. Iya. Nah, Mm. Mm. mungkin waktu masa kecil ya saya lebih banyak mengkonsumsi media televisi di mana
banyak apa ya konten hiburan nyanyi di sana kan. Jadi kita juga kayak kayaknya ngikutin orang nyanyi terus dengerin musik lama-lama kok kayaknya suka gitu dengan Heeh, nyanyi heeh. Mm. diri di kamar atau kamar mandi gitu kan. Cuma memang belum pede waktu itu jadi kayak ya aja gitu begitu. Jadi Oh, oke. dari situlah gitu. Mhm. Panggung pertama kali yang paling ingat dulu di mana? Mungkin sempat perform apa sih acara apa gitu? Ingat ya? Itu inget banget. Panggung pertama adalah jadi zaman-zaman kuliah kan saya ambil ilmu komunikasi ya. Jadi Oh, oke. Mm. Ulan ilmu komunikasi bukan? Iya, benar sama-sama kita. As we know ya kalau teman-teman yang mau kebanyakan yang mau terjun ke dunia entertainment pasti Mm. banyak banget tuh dari anak ilmu komunikasi kan. Iya. Mm. Nah, itu pada ngumpul teman-teman saya sama saya juga ikutan namanya lomba karaoke gitu di satu mall. Oke. Jadi kita emang itu rame. Jadi kebanyakan teman-teman kuliah saya ada 50 orang kali yang jadi pendukung lah yang Oh, ikutan tim nyanyi juga. sukses ya, Ya, jadi kayak boleh. tim sukses dan rame banget dan itu panggung pertama saya dan beberapa teman saya juga ikutan jadi kontestan. Jadi kayak nervous terus di banyak teman-teman juga kan kadang-kadang kan Oh, kita kan ya. pertama kali jadi malu juga kan kayak aduh Mhm. saya harus ngeberanin diri ya itu sangat berkesan sih awal-awal. Hmm, oke oke dan sampai sekarang juga punya lagu sendiri I Can Be Your Man April ya rilis di lagu ini kan juga Kali ya yang nulis ya berarti Kali udah nulis lagu lumayan lama. Ya, jadi dari SMA itu SMP kan udah mulai suka Mm-mm. nyanyi, terus mulai latihan alat musik gitar, terus dari SMA itu mulai bikin lagu di satu Oke. buku saya tuangkan ada sekitar 9 atau 10 lagu dulu ya. Terus ya Hmm, jalannya waktu ya lama-lama jarang nulis lagu juga. eh, oke. terus ketemu NSG produser musik saya, ya saya bawa aja bukunya. Nih gue punya lagu-lagunya, yuk kita apa namanya coba bedah-bedah gitu Ya, bahas-bahas. ya. Cuma memang untuk I Can Be Your Man sendiri, sebenarnya itu, jadi saya sama NSG itu kan kita udah bikin 6 lagu total ya. Mm-mm. Eh, 4 lagu saya bikin bersama NSG, 2 lagu beliau yang bikin sendiri. Mm-mm. Eh, tapi I Can Be Your Man ini, jadi kita bikin workshop tuh, itu dadakan idenya kita Oke. brainstorming ide lagu apa ya, oh Mhm. ini aja ya. Itu lagu yang benar-benar pure baru kita Ya. bulan Desember kalau nggak salah kita workshop. Hmm. Terus kalau untuk nanti single kedua itu memang dari buku catatan lagu saya itu gitu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tapi pertimbangan waktu itu kenapa Kak kok lagu ini diduluin? Kan ada beberapa tuh tadi Nah, opsinya. kenapa ya? Karena waktu lagu ini sebenarnya lagu kedua yang kita ciptain. Oke. Lagu pertama Hmm. itu yang akan jadi single kedua nanti kan. Hmm, hmm. Eh, kenapa ya? Saya lebih suka musiknya, terus juga apa ya? Secara pesan tuh sangat dalam menurut saya. Kita bikin Oke. lumayan jadi pesan lah buat teman-teman semua yang menceritakan lagu inilah ada nanti gitu deh. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, ngomongin soal lagunya sendiri yang I Can Be Your Man ini kan sebenarnya kayak seorang laki-laki yang kemudian ngeyakinin pasangan yang mungkin masih apa ya bisa dibilang belum move on sama masa lalunya masih terngiang-ngiang gitu ya. Aduh, toksik banget sih. Ini iya eh, interpretasi apa ini yang kalau dari sudut pandangnya Kali? Em, jadi ini FYI bukan pengalaman pribadi saya sebenarnya. Oh, oke. Ini di Jadi notice di awal ya, guys. ya. Karena kan memang kalau proses kreatif penciptaan lagu kadang-kadang nggak harus dari pengalaman pribadi. Mm-mm, Kadang-kadang mm-mm. kita bisa lihat dari POV orang. Kadang-kadang ada teman saya dia ngelihat nih pas ada seorang sepasang kekasih berantem aja bisa jadi lagu gitu. Ya, Jadi kayak ya. dia mengkondisikan lalu dia buat lagunya. Nah, Mm. untuk yang lagu I Can Be Your Man ini sendiri sebenarnya berangkat dari memang ini POV dari teman-teman saya yang suka curhat ke saya. Beberapa teman saya yang cewek tuh suka curhat. Ini memang gak selalu tentang cewek ya. Cuma cowok Nah, kan juga jadi korbannya, tapi kebanyakan cewek lah jadi korban di iya toxic. dong, cewek dong, Kak. Please. Ya, jadi berangkat dari situ teman-teman banyak yang curhat ya. Iya nih cowok gue kasar gitu kan. Terus Mm, dia suka ngekang-ngekang, tapi at the end ketahuan kalau dia yang selingkuh, padahal dia yang protektif kan, kayak dia yang apa istilahnya tuh posesif, tapi dia mm, yang mm, punya cabang lainnya gitu kan. And then ya kita sebagai teman-teman kan menasihati dong, udah jangan lu mm, ngapain mm. sih bohong sama cowok kayak gitu. Again lu sendiri juga jadinya kan nggak cuma abusive secara fisik, tapi verbal bisa kena mental juga kan. Benar, benar. Akhirnya dari situ, tapi nggak lama nih seminggu atau 2 minggu kemudian ternyata dia balik lagi sama cowok itu kan, jadi
kayak kesel kan, kita gemes sebagai Banget lah. teman dekatnya kan. Nah berangkat dari situ kayak karena gemes sih, aduh lu udah lalu jadi pacar gua aja gitu, lu jadi I can be your man lah gitu kasarnya gitu kan. Eh, Berangkat dari situ, oh, daripada oke oke. sama cowok itu mendingan sama Mm-mm. gue tau lah treat you better than him gitu. Mhm. Tapi dari situ berangkatnya. Nah, ini mungkin juga sebuah tips untuk cowok-cowok ya, listener yang khususnya cowok ya, karena kan pasti ya mungkin nggak semua, tapi dari teman-teman aku Kak ini juga pernah curhat soal kayak gitu gitu loh, dia Ya. di hubungan yang kayak gitu, apalagi agak bingung ya kalau sebagai cowok ya, apalagi udah di sininya udah sayang banget, udah cinta banget nih sama kamu, tapi kamu masih belum let go sama masa lalu. Gimana Nah, ya caranya untuk memutuskan apakah aku akan memperjuangkan dan meyakinkan si perempuan ini atau oke deh kalau gitu daripada aku buang-buang waktu mending aku cari yang lain. Gimana kalau dari Kali? kalau dari saya pribadi memang itu tantangan buat cowok-cowok ya, karena kan Heeh. kadang-kadang cowok-cowok udah effort, udah deket, Mm-mm. mencoba meyakinkan, tapi si cewek ini tuh masih eh, traumanya ya harus Ih, diakui, trauma dari abusive relationship tuh sangat dalam mm-mm. ya. Ya. Emang gak semudah itu Mm. untuk cewek langsung, aduh gue mau nggak ya memulai yang baru nih, takutnya ntar dia begitu lagi kan, kayak gitu-gitu kan kebanyakan. Nah, makanya lagu ini tercipta sih apa ya, untuk meyakinkan cewek-cewek, intinya tuh untuk nyadarin teman-teman yang udah pernah ngalamin abusive relationship atau trauma mendalam tuh, kayak come on, di dunia ini total penduduk dunia ada 8 miliar, ya minimal ada 5 miliar laki-laki yang lain lah dibanding cowok itu gitu, masa sih semuanya jahat Ya. semua gitu kan, jadi kenapa nggak dicoba gitu. Iya, aku suka di kalimat ini. Karena kebanyakannya justru ada di posisi itu kayak dia suka akunya nggak suka dia, tapi suka orang lain. Sedangkan orang lain nggak suka aku, ribet nggak sih Kak? Iya kan? Iya, iya, iya. Oke, nah balik lagi ke lagu ini. Kita ngomongin soal produksinya. Ini kan makan waktu tadi kurang lebihnya 4 bulan ya. Nah, di single baru ini apa yang dirasain mungkin kayak tantangan gitu ya, challenge dari lagu ini di bagian apa ya kali? Kalau challenge sendiri, kan ini memang totally a whole new world buat saya ya, buat Ya. pokoknya nggak baru lah gitu. Eh, Mhm. Walaupun banyak, nggak banyak sih maksudnya, karena basicnya kan kita suka ya, kita Mhm. kayak menggebu-gebu melakukan sesuatu yang kita suka tuh, jadi kayak ya udah ada obstacle, ada tantangan, ya ya udah lanjut aja deh, yang penting seneng gitu kan, tetap Mhm. dilakukan. Tapi memang eh, penyesuaian aja sih, penyesuaian, karena kan saya biasanya cover lagu orang Ya. itu, ya udah yang one take, yang menurut saya nggak perlu berulang-ulang take-nya gitu kan, kalau cover Mhm. eh, nggak perlu, pokoknya nggak perlu perfect lah, sedangkan ini kan satu karya sendiri yang mana nanti akan diputar orang berulang-ulang di Spotify atau di media mana, jadi sebisa mungkin harus perfect gitu, jadi kita usahakan diulang-ulang berapa kali take-nya sampai benar-benar perfect. Terus juga apa namanya, perihal harmonisasi segala macam kan saya Mhm. juga baru itu ya, hal itu Ya. baru Mhm. itu meraba-raba, tapi dibantu sama NSG untuk direct vokalnya, dia bantu juga. Mhm. Terbantu sebenarnya walaupun ada kesulitan, dan karena balik lagi karena excitement itu ya, Ya. nggak berasa gitu ada tantangan atau hambatan gitu. Oke. Berarti terhitung 4 bulan ini apa udah masuk MV juga jadi atau belum, Kak? Em, jadi untuk proses kita bikin lagunya, Mhm. kita Mhm. workshop itu brainstorming, bikin lirik, bikin musiknya, terus juga take vokalnya sampai selesai masteringnya itu sih kurang lebih Desember sampai bulan Maretan ya. Itu audionya doang ya, audionya doang. Oke. Tapi itu memang untuk total 6 lagu. Jadi kita buat 6 lagu itu Mhm. sampai 4 bulanan. Jadi untuk I Can Be Your Man sendiri audionya memang saya juga bingung ya spesifiknya berapa lama, karena kita Aha. tuh proses kreatifnya lompat-lompat. Jadi kayak misalnya, Oke. Ha. oh ini verse yang ini dulu nih, udah ini masih Mhm. untuk, ya udah kita bikin lagu kedua deh yang ini dulu, jadi kayak lompat-lompat gitu dulu. Makanya saya juga nggak bisa menyimpulkan berapa lama ya si I Can Be Your Man itu. Mhm. Dari 6 lagu itu kurang lebih 4 bulanan. And Mhm. then Mhm. MV-nya sendiri, musik videonya sendiri, eh, waktu itu persiapannya 1 bulan dari selesai Oh. audisi Maret. Terus kita mulai syuting, enggak, persiapan tuh Februari kalau nggak salah. Maret mulai syuting, Mhm. eh, editingnya 2 minggu 3 minggu, ya 1 bulanan lah musik videonya lah. Waduh. Oh, oke oke oke. Lumayan cepet ya. Tadi sempat di notice berapa Kak? 6 lagu. Ini jangan-jangan Ya, 2024 langsung album ya? doakan saja, karena memang Amin. apa rencananya memang eh, 4 single yang saya solo ini memang mau di Hmm?
And then dua single ini adalah kolaborasi NSG itu kayak punya satu grup musik. Nah nanti featuring saya dan ada satu lagi gitu. Jadi dua Oke. lagu kolaborasi. Mm-mm, Eh, mm. ya rencananya adalah sampai 2025 ini kita akan rilisnya per single dulu. Kita Oh. melihat kondisi pasar dan Mm, teman-teman mm. apakah suka dan menerima musik saya. Kalau memang di lagu pertama atau kedua udah oke, ya mungkin nggak apa ya, paling cuma nambahin satu atau dua atau tiga lagu kan akan jadi album. Jadi kita who knows gitu. Tapi Oke. doakan saja biar lancar. Pasti, pasti, pasti. Wah, ternyata sudah siap nih guys. Ya, balik lagi ke MV ya. Kalau di MV-nya sendiri itu kan kayak ada tarian kontemporer yang tadi sempat dijelasin ini soal abusive relationship gitu. Kalau secara konsep ini juga ide dari Kali. Ya benar. Oh, kenapa Kak memilih buat tarian kontemporer ini? Kenapa nggak MV? Biasanya kan ada yang pakai alur ya, pakai plot Ya, ya, gitu kan. ya, Ini kenapa ya. kok pakai tarian? Kalau menurut saya kan yang tadi saya balik lagi di lagu ini tuh pesannya menurut saya sangat dalam ya. Jadi buat Oke. average teman-teman eh, yang bucin lah, sebenarnya Mm-mm. nggak bucin juga kadang-kadang ya, orang yang terjebak di abusive ini bisa jadi karena dia sudah dicuci otaknya atau sudah dimanipulasi sama pasangannya Ya, tersebut ya. kan. Jadi Mm, dia nggak sulit untuk keluar dari zona itu. mm, mm, Saya pengen di lagu ini tuh apa ya, pesannya tuh bisa jadi wake up call buat kalian-kalian masih terjebak gitu. Jadi saya pengen nggak cuma lagunya secara audio tersampaikan pesannya, mm, mm. gue pengen visualnya juga tersampaikan gitu buat teman-teman. Nah, saya memilih contemporary dance itu karena menurut saya ada apa ya media seni yang secara estetik dan bisa menyampaikan dengan baik adalah dance kontemporer menurut saya. Karena kalau dance misalkan let's say adegan-adegan Ya. Mm, eh, mm, ya udah berkesan ada ceritanya tapi kurang menurut saya kurang menggigit gitu secara mm. feel gitu menurut saya. Tapi di MV saya ini pun ada adegan-adegan scene-nya juga Ya, tentang hal ya. Mm, itu. mm. Nah, tapi saya tambahkan biar lebih kuat aja sih pesannya tersampaikan ke teman-teman melalui dance contemporary ini gitu. Oh, oke, oke. Nah, ini mungkin boleh lah ya. Ini kan tadi lagunya udah kita bahas ya, Can Be Your Man, udah bisa dilihat juga buat listeners. Hmm. Buat next ini, bocorannya lagunya apakah lagu-lagu yang ya mirip-mirip ini atau lagu yang mungkin obat ya setelah kita dibikin kayak gini? Nah, jadi sebenarnya nggak secara nggak sengaja lagunya Mm, tuh mm. kan namanya proses kreatif kita bikin lagu sesuai ide dan mood kan. Ya, benar. Eh, Setelah ditelisik-telisik nih single pertama dan single kedua ini eh, ada benang merahnya sedikit sih menurut saya. Jadi kayak Mm, mm. untuk single pertama ini POV-nya adalah dari laki-lakinya yang Oke. berusaha menyakitkan cewek yang trauma ya kan. Mm, Untuk single kedua nanti itu berjudul Fall in Love Again. mm, Jadi mm, ini kayaknya POV dari si ceweknya. Karena si cewek mm, ini kan pernah mm. trauma, and then dia Ya, ketemu ya. jatuh cinta lagi gitu. Oke, oke, oke. Ini jadinya kayak tritologi gitu nggak sih, Kak? Ini sebenarnya tidak disengaja sih. Jadi kayak eh, Oh, iya, kita iya, pikir iya. ada hubungannya ya gitu ya. Ah, ah, Jadi ah. nggak tritologi banget sih. Jadi Hmm. bikin-bikin aja lah benang merahnya gitu. Jadi nanti gini ceritanya bersambung guys ya. Ketika kalian udah nonton di MV-nya, itu sebenarnya masih ada lanjutannya gitu. Kita tungguin. Oke, Oke. nah buat listener nih sambil nungguin beberapa karya yang udah disiapin dari Kak Ali ya, jangan lupa buat dengerin I Can Be Your Man termasuk juga MV-nya yang tadi sudah kita spill itu udah bisa ditonton. Nih cara nonton dan juga cara dengerinnya di mana aja nih Kak? Oke, Wulan. Jadi buat listeners Bingkai Karya, boleh ngedengerin lagu saya perdana debut single saya di Spotify bisa, Apple Music bisa, Google, Amazon Music bisa, semuanya bisa. Kalian cukup cari DSP atau Music Services kalian yang sudah kalian langganan, itu cari aja Alimensan, I Can Be Your Man, atau kalian mau bikin konten dengan sound-sound di TikTok dan Instagram sudah tersedia di sana juga gitu. Dan bisa Oke. nonton musik videonya di YouTube channel saya juga Ali Mensan. Oke, siap. Kak Ali boleh lah ya kita dengerin sedikit aja lagu ini langsung dari Kak Ali di part yang Boleh, Kak boleh, Ali boleh. suka. Ya, part yang aku suka nih pre-chorusnya nih apa ya? Kalau kata teman aku nih setelah dia mendengarkan Hah? eh, teman aku kan kayak ada punya penyakit sedikit mental health issue ya. Jadi Oke. buat yang sedikit depressed, dia tuh Mm. ngena banget karena liriknya seperti Have you wondered?
uh, waking up with a smile on your face. Jadi pernah nggak sih lo ngebayangin lo bangun tidur tapi senyum gitu. Sedangkan Oh. selama ini tuh tertekan gitu dengan depresi, gimana gimana dia kalau bangun tidur ya nggak bisa tersenyum gitu. Oke oke. Menurut saya part ini makanya saya suka banget. Jadi buat teman-teman yang lagi di posisi ini terjebak di Hmm, toxic relationship yang bangun tidur aja nggak bisa senyum, iya iya. mudah-mudahan Hmm, ini bisa menginspirasi gitu. Jadi oke. dari liriknya seperti ini. Have you wondered, waking up with a smile on your face? Have you wondered to be loved and feeling embraced? Have you wondered, I know how you need to be loved. Have you wondered, girl, I can be your answer. I can be your man and take you by your hands to a place where you can feel safe with me. Girl, I can understand the feelings of your pain. Trust in me when I say, girl, I can be your man. Yeay. Thank you Kali Sama-sama dan Bulan. sukses nanti buat karya-karya selanjutnya kita akan selalu menanti ya dan buat Amin. listener sekali lagi jangan lupa buat dengerin I Can Be Your Man punyanya Kali Mensan. Mantap Kali, thank you buat waktunya kali ini. Kita akan selalu menunggu karyanya. Next semoga kita bisa ngobrol lagi ya untuk Yes. single-single dan sampai albumnya. Amin, amin, amin. Semoga Amin, dimudahin. amin. Thank you Wulan sama Bingkai Karir. Thank you banget for having me here. Oke, thank you juga Kali dan terima kasih untuk listener Bingkai Karya yang udah dengerin aku sama Kali Mensan dan pastinya jangan lupa dengerin I Can Be Your Man. Bye semuanya.